Game of attention, strategi paling kontroversial yang dipakai para tokoh viral. Pernah nggak sih kalian ngerasa aneh? Kalian buka TikTok, isinya orang marah-marah. Scroll dikit, muncul lagi orang debat soal hal sensitif. Lalu di YouTube, ada thumbnail besar-besar dengan judul yang provokatif banget. Orang bodoh harus hancur, kalian semua gagal, sistem ini sampah. Tapi anehnya, video-video kayak gitu malah rame. Disukai, di-share, bahkan diangkat jadi bahasan publik. Kalian pernah mikir nggak, kenapa konten yang bikin kita marah, sedih, atau ke-trigger malah justru viral? Apakah itu kebetulan? Atau apakah memang ada yang sedang bermain? Bukan main perasaan, tapi main perhatian. So, kali ini kita masuk ke topik yang cukup sensitif tapi sangat penting, yaitu game of attention. Sebuah strategi yang sekarang mulai jadi norma di dunia digital. Termasuk mungkin yang sedang dimainkan oleh sosok terkenal seperti Timothy Ronald. Tapi di sini kita nggak akan ngejudge, justru kita akan bedah, analisa, dan pelajari permainan ini. Karena kalau kalian adalah Gen Z, kreator digital, atau bahkan cuma pengguna media sosial biasa, itu sebenarnya kalian sudah hidup dalam ekosistem atensi. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, kalian sedang ikut bermain. Tapi pertanyaannya, apa itu sebenarnya game of attention? Gimana cara kerjanya? Dan apakah ini etis atau malah berbahaya? Mari kita bedah semuanya. Let's go! Attention itu seperti mata uang baru. Dulu, orang berlomba-lomba punya tanah yang luas, emas yang banyak, atau properti di mana-mana. Tapi sekarang, yang diperebutkan justru hal yang nggak kelihatan. Bukan barang, bukan uang, tapi perhatian kalian. Yap, attention is the new currency. Di dunia digital, perhatian sama dengan nilai. View, like, comment, share, semua itu bukan cuman angka. Itu aset, itu mata uang, dan itu harga diri dalam dunia sosial hari ini. Kalau nggak percaya, coba lihat deh. Satu postingan bisa dapat 1 juta views, langsung dikontrak brand, dapat cuan. Satu video bisa viral, langsung masuk berita, trending, hingga dikenal banyak orang. Bahkan banyak influencer besar. Mereka itu nggak hanya fokus jual produk, tapi mereka jual perhatian audiens. Makanya banyak orang rela bikin konten absurd, kontroversi, bahkan mainin emosi kalian, demi satu hal, yaitu mendapatkan perhatian. Karena di dunia digital, perhatian itu kayak tanah digital. Semakin luas jangkauan kalian, makin luas tanah kalian. Dan makin luas tanah kalian, makin besar potensi kalian untuk membangun apapun di atasnya. Cuan, pengaruh, sampai kekuasaan. Game of attention itu bukan cuma strategi. Ini adalah sebuah permainan psikologis, di mana yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa mengendalikan fokus massa. Bayangin, dunia digital seperti panggung besar. Setiap detik, jutaan orang berebut tampil. Semua orang ingin dilihat, didengar, divalidasi. Tapi, spotlight-nya cuma satu. Jadi apa yang dilakukan banyak orang, mereka mulai cari jalan pintas. Bikin kontroversi, main emosi, manfaatkan topik sensitif. Dan yang paling menarik, sebagian melakukan itu dengan sangat terencana. Itulah game of attention. Permainan di mana seseorang sengaja melempar pernyataan provokatif yang bahkan seringkali mereka tahu akan bikin gaduh. Bukan karena mereka bodoh. Justru karena mereka tahu keramaian adalah alat distribusi. Semakin banyak orang bereaksi, semakin besar peluang viral. Dan semakin viral, makin banyak atensi. Dan dari atensi itu, lahirlah pengaruh, lalu cuan. Kuncinya cuma satu, main di kepala orang. Ada yang pakai humor nyeleneh, ada yang pakai narasi sarkas, ada yang bikin penonton mikir keras kayak, ini beneran atau satir sih? Salah satu contohnya. Ya, seperti yang terjadi baru-baru ini. Statement kontroversial dari Timothy Ronald yang ramai banget dibahas. Ada yang marah, ada yang bingung, ada juga yang langsung analisa. Jangan-jangan ini cuman permainan atensi. Dia lagi main game of attention. Dan jujur, kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Tapi bukan cuma Timothy. Banyak tokoh publik, influencer, bahkan brand besar yang ikut main game ini. Karena mereka tahu, di zaman digital, atensi adalah jalur tercepat menuju eksistensi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini etis? Apakah ini manipulatif? Apakah ini berbahaya? Dan lebih penting lagi, apa dampaknya buat anak muda yang masih membentuk cara berpikirnya? Kalau kalian pikir viral itu hanya soal keberuntungan,
Kalian perlu tahu bahwa banyak ledakan atensi di internet tidak terjadi secara kebetulan. Ada pola, ada strategi, dan ada skrip yang dimainkan dengan sangat cermat. Misalnya seperti trigger emosi, sama dengan ledakan atensi. Dalam permainan ini, emosi adalah alat utama, bukan edukasi, bukan motivasi, tapi emosi. Kenapa? Karena algoritma media sosial, terutama TikTok, Instagram, dan YouTube, dirancang untuk menyebarkan konten yang bikin orang merasa sesuatu, entah itu marah, setuju, heran, atau tersinggung. Makanya banyak statement atau video yang sengaja dibuat mengusik, mengganggu, bahkan kadang memicu perdebatan. Bukan karena pembuatnya asal ngomong, tapi karena mereka tahu bahwa jika kalian bisa membuat orang berhenti scroll, kalian menang 1 detik. Tapi kalau kalian bisa bikin mereka emosi, kalian menang algoritma. Inilah kenapa banyak konten viral terasa kasar, frontal, atau bikin panas. Karena itu sengaja. Kedua, atensi positif dan negatif sama-sama cuan. Ini yang jarang disadari. Dalam game of attention, bukan soal kalian disukai atau dibenci, tapi seberapa banyak dibicarakan. Atensi negatif pun bisa saja menghasilkan views meningkat, menyebar ke luar circle, menarik audiens baru, baik haters atau penasaran, dan pada akhirnya membuka peluang monetisasi. Itulah kenapa sebagian kreator tidak keberatan disalahpahami, asal traffic naik. Contoh siklusnya dari statement kontroversial, orang potong-potong, diunggah ulang, ramai dibahas, dan namanya terus hidup di algoritma. Ketiga, framing dan ambiguitas sengaja dimainkan. Beberapa kreator menggunakan framing yang disengaja ambigu. Tujuannya supaya orang menafsirkannya berbeda-beda. Ada yang merasa terinspirasi, ada yang merasa tersinggung, dan konflik tafsir itu memperpanjang umur kontennya. Contoh strategi ini seperti mengucapkan sesuatu dengan gaya meyakinkan, tapi tanpa konteks yang lengkap. Atau memakai bahasa hiperbola berlebihan yang bisa memancing rasa tidak nyaman. Atau dengan menyerang ide besar seperti sistem pendidikan, agama, budaya kerja dengan cara provokatif. Dan hasilnya, komentar membanjir, diskusi makin ramai, dan algoritma makin cinta. 4. Back-end preparation. Orang yang bermain game of attention biasanya sudah siap diserang. Mereka tahu bahwa akan ada backlash, akan ada yang salah paham, tapi semua itu sudah diperhitungkan. Bahkan kadang mereka mempersiapkan video penjelasan atau klarifikasi sebelum drama benar-benar meledak. Jadi begitu publik mulai ramai, mereka tinggal upload video baru dengan narasi. Sebenarnya kalian salah paham. Yang saya maksud adalah bla bla bla, dan boom. Mereka mendominasi 2 fase, yaitu kontroversi dan klarifikasi. Kelima, tujuan akhir, yaitu attention jadi leverage. Semua itu dilakukan bukan hanya untuk sensasi, tapi untuk leverage. Atensi yang mereka dapatkan digunakan untuk jualan produk, launching buku, mengarahkan trafik ke bisnis, menarik brand, atau mengubah image jadi lebih besar dari sebelumnya. Jadi viral bukan akhir, tapi alat. Mereka tidak sekadar dikenal, mereka tahu harus ngapain setelah dikenal. Itulah cara kerja game of attention. Dan makin kalian pahami ini, makin sadar juga bahwa banyak konten viral bukanlah keajaiban algoritma, tapi hasil dari skenario yang sudah dirancang dengan sadar, cerdas, dan kadang licik. Karena dalam dunia digital hari ini, yang paling didengar bukan yang paling benar, tapi yang paling bikin orang berhenti scroll. Game of attention bukan hal baru. Sudah banyak tokoh, kreator, bahkan brand besar yang pernah memainkan permainan ini, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan menariknya, hasilnya bisa sangat berbeda tergantung cara mainnya. Kita mulai dari nama yang lagi hangat, yaitu Timothy Ronald, dengan strategi kontennya yang mengguncang. Banyak yang kenal dia sebagai sosok yang tajam, berani, dan penuh data. Tapi belakangan ini, gaya penyampaiannya mulai memicu debat panas. Beberapa orang menilai Timothy terlalu kasar, terlalu ekstrim, terlalu meremehkan. Tapi sebagian lain bilang, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang memainkan game of attention, dan bukan tanpa alasan. Pernyataan-pernyataan kontroversialnya selalu muncul di saat algoritma sedang haus engagement. Gaya bicara yang tegas, frontal, kadang keras, berhasil membelah audiens, sebagian pro, sebagian kontra. Tapi hasilnya, ratusan ribu views, ratusan konten duplikasi, ribuan diskusi terbuka. Apakah ini kebetulan atau strategi? Hanya Timothy sendiri yang tahu. Tapi yang pasti, perhatian publik berhasil ia genggam. 2. Deddy Corbuzier. Kontroversi yang terukur.
Ia bukan hanya presenter dan podcaster, tapi juga bisa dibilang master attention player. Dia pernah undang tamu yang kontroversial ke podcastnya, dan kadang sengaja membiarkan tamunya meledak di kamera. Judul video yang provokatif, thumbnail dengan ekspresi terkejut, dan topik yang hot. Semua itu bukan kebetulan. Tapi ada satu hal penting, yaitu Dedi hampir selalu memberikan konteks. Ia tahu cara memancing perhatian tanpa kehilangan kontrol atas arah diskusi. Bisa dibilang, Dedi bermain di wilayah gray area, tapi dengan kontrol yang kuat dan narasi yang matang. Ketiga, ada brand dan produk besar, dengan iklan yang mancing ribut. Bukan cuma individu, brand pun main game of attention. Contohnya seperti Nike, pernah bikin iklan yang memicu perdebatan rasial, tapi juga memicu gelombang dukungan besar. Atau Dove, yang pernah merilis kampanye soal kecantikan alami yang dibahas di mana-mana, karena menantang standar industri kecantikan. Dan ini bukan sekadar iklan, ini adalah strategi untuk menanamkan narasi dan emosi ke dalam benak publik. Mereka tahu, konten yang membelah opini akan lebih lama diingat. Setiap orang bisa main game of attention. Tapi tidak semua orang bisa keluar dari game ini sebagai pemenang. Ada yang viral karena berani berpikir beda, ada yang tenggelam karena bermain terlalu dekat dengan batas etika. Dan kalian sebagai kreator atau penonton harus tahu bahwa atensi bukan segalanya. Yang kalian cari seharusnya bukan cuma viral, tapi keberlanjutan. Banyak yang viral sesaat, tapi juga bisa tenggelam dalam sekejap. Misalnya ada kreator yang sengaja membuat hoax demi views, yang membuat prank kejam, atau yang sampai melecehkan isu sensitif hanya demi viral. Hasilnya? Ya, viral sih. Tapi setelah itu, dihujat, di-cancel, dihapus dari internet. Karena jadi viral seminggu itu memang gampang. Tapi jadi relevan bertahun-tahun itu butuh strategi, karakter, dan nilai yang kuat. Setelah paham cara kerjanya, sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah strategi ini etis atau justru berbahaya? Pertanyaan ini penting karena permainan atensi bukan cuma soal strategi, tapi soal nilai, soal dampak, soal apa yang kalian pertaruhkan demi viral. Strategi ini memang powerful, tapi seperti api, dia bisa sekadar menghangatkan atau malah membakar. Saat kalian sengaja memicu emosi publik hanya demi viral, kalian harus siap dengan risikonya. Entah itu disalahpahami, di-cancel, mengundang debat tanpa akhir, bahkan bisa kehilangan kepercayaan audiens. Dan dalam era digital sekarang, reputasi itu mahal. Sekali rusak, susah dibangun lagi. Banyak kreator baru berpikir, yang penting viral dulu, urusannya nanti belakangan. Padahal yang seharusnya kalian sudah tahu, setelah viral, kalian ingin orang ingat kalian karena apa. Kalau kalian hanya dikenal karena drama, kontroversi, dan sensasi, maka nama kalian akan identik dengan itu. Beda cerita kalau kalian punya value, message, atau kontribusi nyata di balik viralnya konten kalian. Makanya, banyak orang yang viral, tapi cepat dilupakan. Karena tidak ada yang bisa diingat dari mereka selain satu drama semata. Game of attention bisa dimainkan dengan elegan, bisa juga dengan licik. Dan batasnya sangat tipis. Kalau cerdas, mereka mampu membungkus edukasi dalam kemasan yang menarik, menyentuh emosi tanpa harus manipulatif, memancing diskusi tanpa menghancurkan pihak lain. Sementara licik, biasanya sengaja membenturkan publik, menggunakan kebenaran setengah-setengah, memutarbalikkan fakta demi trafik. Dan banyak kreator muda terjebak di jalur yang licik, bukan karena niat buruk, tapi karena FOMO, karena pengen cepat naik dan ngerasa ketinggalan. Maka dari itu, jangan lupa satu hal yang penting bahwa kreator yang kalian idolakan juga manusia biasa. Kadang mereka juga salah strategi, salah bicara, atau memang sedang mencoba sesuatu yang belum tentu mereka kuasai sepenuhnya. Siapapun itu. Mereka bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Maka dari itu, penting untuk tidak menelan semua kata-kata mereka mentah-mentah dan menganggap setiap ucapan mereka sebagai wahyu. Kita harus tetap kritis, tetap objektif, dan tetap punya akal sehat. Dan yang perlu kalian sadari juga, bahwa game of attention tidak akan hidup kalau tidak ada yang bermain dan tidak ada yang menonton. Kita sebagai audiens juga ikut berperan dalam memperpanjang umur sebuah kontroversi. Setiap kali kita share tanpa pikir panjang, setiap kali kita komentar hanya karena emosi, setiap kali kita anggap sesuatu valid hanya karena viral, maka tanpa sadar kita sedang memberi bensin pada permainan ini. Jadi, apakah game of attention itu salah?
Jawabannya tergantung bagaimana dan untuk apa kalian memainkannya. Karena ini sama seperti pisau. Bisa dipakai untuk menyelamatkan, bisa juga untuk melukai. Kalau kalian kreator, gunakanlah strategi ini dengan niat yang benar. Kalau kalian audiens, jadilah penonton yang cerdas dan bijak. Karena dalam dunia digital hari ini, atensi itu kuasa. Tapi kuasa tanpa tanggung jawab bisa jadi bencana. Disinilah titik pentingnya. Karena pertanyaannya bukan cuma tentang gimana caranya mereka bisa viral, tapi juga apa yang bisa kita pelajari dari semua ini biar enggak ikut-ikutan buta. Dan disinilah kalian, para Gen Z, kreator pemula, atau siapapun yang hidup di era digital, perlu tahu bahwa game of attention bukan hanya soal cara menarik perhatian, tapi juga soal apa yang terjadi setelah perhatian itu datang. Pertama, kalian harus tahu bahwa perhatian adalah pintu, tapi nilai adalah rumahnya. Kalian bisa viral dengan cara apapun, kontroversi, gimmick, atau drama. Tapi setelah orang datang, apa yang mereka temukan di konten kalian? Kalau isinya cuma sensasi, orang akan cepat pergi. Tapi kalau ada nilai, insight, atau bahkan inspirasi, mereka akan tinggal. Jadi pelajarannya adalah, jangan cuma fokus membuka pintu, tapi bangun juga rumah yang layak ditinggali. Kedua, jangan main atensi tanpa pegangan nilai. Perhatian bisa bikin kalian naik, tapi juga bisa bikin kalian jatuh dengan cara yang lebih menyakitkan. Kreator yang main terlalu jauh, menyinggung hal sensitif tanpa empati, menggoreng isu tanpa data, menyerang tanpa arah. Akhirnya mereka dihujat, di-cancel, bahkan ditinggalkan audiensnya sendiri. Jadi, pastikan sebelum bicara. Kalian tahu kenapa kalian bicara, untuk siapa, dan apa dampaknya. 3. Kritik itu boleh, menantang itu perlu. Tapi, harus paham konteks. Kita bisa saja menantang sistem, misalnya mengkritik pendidikan, ekonomi, atau budaya digital. Bahkan bisa mengguncang status quo. Tapi ada perbedaan besar antara mengkritik dengan niat memperbaiki dan mengkritik demi memancing emosi. Kalau kalian ingin jadi kreator yang lebih bernilai, bukan hanya dikenal, maka beranilah berkata jujur, tapi tetap bijak dalam cara menyampaikannya. 4. Viral sama dengan risiko. Maka pahami permainannya. Setiap konten yang kalian lempar ke internet akan jadi rekam jejak. Semakin banyak perhatian, semakin banyak juga mata yang mengawasi. Dan di situ, kalian harus kuat secara mental dan strategi. Siap menerima kritik, siap meluruskan mispersepsi, siap bertanggung jawab atas narasi yang kalian bangun. Ingat, main game of attention itu kayak naik roller coaster. Seru, tapi jangan lupa pakai sabuk pengaman. Kalau kalian seorang kreator atau anak muda yang ingin bermain di dunia ini dengan strategi yang sehat, maka pelajari dan bangunlah karakter kalian sendiri, bukan sekadar gimmick. Fokus pada value, bukan hanya views. Kalian boleh tarik perhatian, tapi arahkan ke pesan yang meaningful. Lalu jangan terjebak di konten yang kalian sendiri nggak banggakan, dan belajarlah dari mereka yang sukses. Tapi jangan tiru 100%, karena jalan kalian bisa berbeda. Pilih. Kalian mau sekadar menjadi viral atau menjadi bernilai? Atau kalau kalian mau menjadi seperti idola kalian, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar tentang meniru gayanya, tapi memahami nilai di balik gayanya, perjuangan di balik popularitasnya, dan kebijaksanaan di balik kata-katanya. Karena memang betul bahwa perhatian adalah aset, tapi bijak dalam mengelolanya itu superpower. So guys, di era digital hari ini, semua orang bisa saja bermain game of attention. Tapi nggak semua orang tahu kapan harus berhenti dan di mana batas sehat dari permainan ini. Banyak yang terlalu larut demi views, demi trending, demi validasi publik. Akhirnya kehilangan jati diri. Maka dari itu, tanyakan pada diri kalian sendiri sebelum kalian upload konten. Apakah yang dibuat itu benar-benar kalian? Apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan isi konten itu hingga 1, 5, atau 10 tahun ke depan? Apakah kalian nyaman kalau keluarga kalian nonton ini? Kalau jawabannya nggak yakin, berarti kalian sudah mulai keluar batas. Batas sehat itu saat kalian masih punya filter. Kalau perhatian jadi candu, kalian bakal posting demi reaksi, bukan demi pesan. Kontroversi jadi senjata utama, kritik dianggap ancaman, bukan refleksi. Dan kalau kalian sudah berhenti menyaring apa yang layak diucapkan, berarti kalian sudah terlalu dalam main game ini. Batas sehat itu saat kalian masih bisa berkata tidak. Tidak semua hal harus dijadikan konten. Tidak semua opini harus dilempar ke publik. Tidak semua trending harus diikuti.
Kemampuan untuk menahan diri adalah pertanda kalian masih waras dalam dunia yang bising ini. Batas sehat itu ketika perhatian tidak menggantikan harga diri. Kalau kalian merasa gagal ketika tidak viral, cemas kalau tidak trending, butuh pujian terus-menerus untuk merasa berharga, itu saatnya istirahat. Karena perhatian bisa mengubah cara kalian melihat diri sendiri. Jangan biarkan itu terjadi. Tapi, kalau sekarang kalian nonton video ini dan merasa tercerahkan, berarti kalian sudah selangkah lebih bijak dibanding mereka yang hanya mengejar spotlight. Dan kalau kalian ingin bermain di game ini, mainlah dengan sadar. Bukan demi validasi semata, tapi demi misi. Bukan untuk viral semata, tapi untuk nilai. Karena di dunia yang bising, suara yang paling tulus justru paling langka. Dan mungkin, itu suara kalian. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.